Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Kita ketemu kembali di pertemuan kedua pada materi setting Google Classroom dan memasukkan siswa. Materi kita yang pertama nanti setting Google Classroom, kemudian yang kedua adalah memasukkan siswa ke dalam kelas. Untuk setting Google Classroom, nanti ada beberapa setting. Yang pertama adalah setting tema. Pada setting tema, ada dua jenis setting tema. Yang pertama adalah pilih tema. Pilih tema ini disediakan gambar-gambarnya oleh Google Classroom. Kemudian kalau upload itu merupakan file mandiri. Kita perhatikan. Nah, langkahnya kalau kita pilih tema, nanti muncul galeri ya, yang terdiri dari beberapa gambar. Dari gambar-gambar ini silakan Bapak Ibu guru bisa pilih salah satu dan kemudian nanti klik select kelas tema. Kita lanjut. Pada bentuk upload foto, nanti ketika kita klik maka akan muncul seperti ini galerinya. Kita diminta untuk mengklik pada select a photo from your computer. Di mana ketika kita klik nanti akan diarahkan pada folder. Nah, folder ini tergantung dari komputer kita masing-masing. Yang mana catatannya adalah kita pilih gambar yang ukurannya minimal 800 kali 200 pixel. Nah, ketika kita pilih, maka sebagai contoh di sini akan kita tentukan area. Karena bentuknya memang memanjang sehingga ada pemilihan lagi. Nah, ketika itu sudah kita pilih, maka klik select kelas tema. Nah, sudah selesai pada pengaturan yang pertama. Untuk pengaturan yang lain, yakni pengaturan objek kelas. Nah, pengaturan objek kelas di sini nanti berkaitan dengan mengubah tata letak objek, kemudian mengedit tulisan kelas, menyalin, dan mengarsipkan. Langkahnya, kita perhatikan di pojok kiri atas. Di pojok kiri atas, kita klik 3 garis horizontal, kemudian akan muncul menu. Kita pilih yang paling atas, ada kelas, kita klik. Nah, dari tampilan setelah kita klik tadi, maka susunan dari objek-objek kelas akan muncul kalau itu banyak. Nah, dari salah satu objek kelas tersebut, misalnya kita ingin olah. Kita klik tanda titik 3, maka akan muncul option-option. Yang pertama adalah pindahkan. Ini digunakan untuk memindahkan letak objek kelas, jadi kita geser ke bawah, menyamping ke kiri, atau menyamping ke kanan, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian edit. Nah, ini digunakan untuk mengedit tulisan pada judul kelas. Nah, seperti ini maksudnya judul kelas. Ini bisa kita edit. Kita benahi lagi, andaikan itu ada kesalahan. Kemudian salin. Nah, salin ini digunakan untuk menggandakan atau mengcopy kelas. Kemudian arsip ini digunakan untuk mengarsipkan kelas. Secara prinsip ketika kita klik arsip, maka kelas ini tidak akan tampil, tapi belum hilang. Nah, seandainya kalau kita mau menghilangkan atau menghapus, maka selanjutnya kita masuk ke Google Drive. Dari Google Drive tersebut kita pilih atau cari nama kelas dan kemudian kita hapus. Ya, kita lanjut. Setelan yang lain lagi, yakni setelan kelas. Setelan kelas ini berada menunya di pojok kanan atas. Bentuknya gigi roda atau roda gigi ya. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul beberapa tampilan. Ini saya potong di atas dulu, bagian atas, yakni untuk mengedit detail kelas. Jadi lebih detail lagi, yakni mulai dari adanya nama kelas, kemudian deskripsi, nah, bisa kita tambahkan beberapa catatan terkait dengan kelas yang kita ampu. Kemudian yang lain ini sama ya, ada bagian, kemudian ruang, mata pelajaran, menyesuaikan kebutuhan kita. Mau dirubah lagi juga bisa. Nah, geser ke bawah, maka tampilannya seperti ini. Ada kata-kata umum.
umum di sini akan muncul kode kelas, ya. Kode kelas ini kalau kemudian kita olah, ketika kita klik, maka akan muncul tampilkan. Nah, ketika tampilkan, nanti ketika kita klik akan muncul dalam bentuk teks besar yang mudah untuk dibaca. Kemudian pilihan lain, salin. Salin ini digunakan untuk mengcopy. Jadi seandainya kita mau berikan ke siswa, tanpa harus kita ketik, kita bisa pilih salin, kemudian kita paste misalnya di grup WA anak-anak. Kemudian ada setel ulang. Nah, setel ulang ini difungsikan untuk mengubah dari kode kelas yang sudah ada. Ketika kita klik, maka nanti kode kelas ini akan berubah. Sedangkan nonaktifkan, ini otomatis kode kelas itu akan hilang, tidak aktif lagi. Nonaktifkan ini bisa berfungsi juga ketika kita pengen kelas kita tidak dimasuki lagi oleh orang lain. Nah, bisa kita nonaktifkan, jadi nggak ada kodenya lagi. Forum, ya kita lanjutkan forum. Di sini forum ada 3 option, cukup jelas ya, ada siswa dapat memposting dan memberi komentar, siswa hanya dapat memberi komentar, kemudian hanya pengajar yang dapat memposting atau memberi komentar. Nah, ini terkait dengan forum ketika kita diskusi, ya, cukup jelas ini saya pikir. Kemudian tugas kelas di forum, nah, kita lanjutkan dulu. Untuk tugas kelas di forum, di sini tampilkan lampiran dan detail. Ini berkaitan dengan nanti tugas anak-anak. Kemudian juga tampilkan notifikasi yang dipadatkan, hanya notifikasi saja. Atau bahkan sembunyikan notifikasi. Nah, itu berkaitan dengan setelan kelas. Baik, lanjut. Pada bagian setelan kelas yang paling bawah, itu ada berkaitan dengan penghitungan nilai. Nah, penghitungan nilai itu nanti kalau kita klik, maka di sini akan muncul tanpa nilai keseluruhan, menyesuaikan kebutuhan ya. Kemudian ada poin total, jadi mentotal, kemudian bobot nilai berdasarkan kategori. Jadi kita nanti juga bisa membuat suatu bentuk penilaian karena misalkan ada ulangan harian, ada mungkin juga penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, kita pilah-pilah berdasarkan bobotnya masing-masing, maka kita nanti bisa pilih bobot nilai berdasarkan kategori. Nah, pembobotannya bisa kita klik nanti di bagian kategori nilai. Di sini ada tambahkan kategori nilai, ketika diklik, maka akan muncul bagian pertamanya kita ketik menyesuaikan kebutuhan, ini saya contohkan penilaian harian. Setelah itu nanti di bawahnya ada tulisan tambahkan kategori lagi. Nah, kita klik lagi. Kita ketikkan selanjutnya penilaian tengah semester sesuai dengan persentase yang ada di sekolah kita masing-masing. Ini contoh saja. Nah, untuk terakhir, misalnya kita klik lagi tambahkan kategori nilai, kita ketik penilaian akhir semester. Selesai. Yang jelas totalnya atau di sini sisanya harus 0% ya. Nah, kalau mau tambahkan lagi, karena ini sudah 0% ya sudah selesai. Untuk jenis setelan yang terakhir, yakni 04 ini setelan yang keempat, itu adalah langkahnya dengan mengklik garis, ya, garis lurus ini. Tapi dari garis ini ketika kita klik geser jauh ke bawah, kita pilih setelan. Di sini ada juga roda gigi tampilannya, bisa kita lihat seperti ini. Jadi ada profil digunakan untuk mengubah atau mengganti gambar profil atau membuat ya. Kemudian digeser ke bawahnya akan muncul komentar. Nah, komentar ini secara umum default aktif semua. Tergantung kebutuhan kita, barangkali ada yang mau dinonaktifkan, silahkan. Kalimat di sini cukup jelas sehingga bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Nah, terakhir pada materi kita untuk poin kedua, memasukkan siswa ke kelas. Pada memasukkan siswa ke kelas itu ada 2 cara, yakni
dengan memberikan kode kelas ke siswa, atau dengan cara yang kedua memberi undangan melalui email. Untuk cara yang pertama, itu yang paling gampang, kita lihat di bagian judul awal dari kelas kita. Ketika ini kita klik kotak ini, maka akan muncul tampilan besar dari kode kelas. Nah, kode kelas inilah yang kemudian kita berikan ke siswa. Sehingga ketika siswa itu membuka Google Classroom, dia ketika join, maka akan ditanya kode kelasnya, ini yang akan siswa ketikkan. Dan secara otomatis ketika dia bisa memasukkan atau bisa mengetikkan kode ini, dia akan menjadi siswa kita. Adapun untuk yang kedua, memberi undangan melalui email. Ini kita awalnya dengan mengklik anggota. Jadi di bagian tab menu anggota, maka akan muncul seperti ini, ada guru dan siswa. Sebenarnya pada bagian guru ini pun kita bisa menambahkan, jadi gurunya nanti bisa kolaborasi dengan cara undangan ya guru. Kalau guru memang bisa kita tambahkan dengan cara undangan, diklik nanti kita masukkan email guru yang akan kita undang. Kemudian siswa pun demikian. Untuk menambahkan siswa, kita juga bisa dengan mengklik plus ini. Yang mana nanti akan muncul menu kita masukkan email siswa. Tapi tentu saja ini akan sangat merepotkan karena memasukkan email satu persatu tentu saja juga butuh waktu yang agak lama. Belum lagi nanti kalau ada salah ketik. Nah, bisa jadi nggak akan sampai ke email siswa tersebut. Jadi saya sarankan pakai kode saja. Tapi hal yang penting di bagian ini, itu juga ada hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan tindakan ke siswa. Jadi ketika kita melakukan suatu eksekusi ke siswa, kirim email, ini maksudnya ke salah satu siswa ya yang sudah ada, yang sudah masuk, kita bisa kirim email. Atau di sini keluarkan, artinya siswa tersebut kita keluarkan dari kelas. Atau yang lagi di sini jangan tampilkan, berarti data siswa ini atau nama siswa ini tidak dimunculkan di kelas kita. Baik, demikian materi kita kedua ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.